Sutarji Kalsum Bahri, Puisi sebagai Strategi Kebudayaan Indonesia. Ini persoalan paling sulit mengalahkan diri sendiri. Saya ngantuk sorry. Saya baca sajak ini dengan cara konsepsi saya, suatu bacaan sajak yang bersifat membaca sajak di kamar mandi. Biasanya orang membaca sajak itu ada di beberapa tempat, di ruang tamu, di beranda, di kamar tidur, di kamar mandi. Yang paling banyak santun-santunnya, banyak tutup-tutupnya, banyak ada istiadatnya ya tentu yang di kamar ruang tamu. Yang lebih terbuka di kamar mandi atau di kamar tidur. Di kamar mandi kita biasakan, setiap orang adalah penyanyi di kamar mandi, dan setiap orang bisa baca sajak di kamar mandi, dan setiap orang berteriak di kamar mandi. Di situ ada semacam kejujuran, ada semacam otentisitas, otentik, tidak berbahasa basi. Dan saya membaca sajak kayak itu sejak beberapa kali ini. Satu kali kau sakiti hatinya, itu salah sebenarnya. Kalau sampai waktuku, ku mau takkan seorang kan merayu, tidak juga kau usahlah seduh-sedan itu. Aduh. Aku ini binatang dalam dari kumpulan yang terbuang bila peluru menembus kulitku, ku akan meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang perih dan ku akan hidup seribu tahun lagi. Atas bersabun mandi itu yang rohani.
and the living is easy. Faces are jumping and the cotton is hard. Oh, your daddy is rich and your mama is good looking, baby. So hush, pretty baby, don't you cry. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang mesti. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau. Tanpa apa aku datang padamu. Summertime and the living is easy. Face are jumping and the curtain is high. Oh, whoa, your daddy is rich. Ow. And your mama is good looking, baby. How? So high, pretty, pretty baby, don't you cry. Batu mawar, batu langit, batu duka, batu rindu, batu jarum, batu bisu, kaukah itu yang tak menepati janji? Dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 bit perawan hati tak jatuh, dengan 1000 sibuk sepi tak mati. Dengan siapa aku mengeluh? Mengapa jam harus berdenyut, sedang darah tak sampai? Mengapa gunung harus meletus, sedang langit tak sampai? Mengapa peluk dikatakan, sedang hati tak sampai? Mengapa tangan melambai, sedang lambai tak sampai? Kau tahu? Batu mawar, batu langit, batu bisu, batu rindu, batu sepi, batu pilu, kaukah itu teka-teki yang tak menepati janji? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me.
me and you, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Crazy, crazy, I'm feeling so lonely. I'm crazy, crazy, I'm feeling so blue. Oh, I worry, I do myself worry. Salah nih. Kalau nyanyi kamar mandi itu ada salah-salahnya, ada kata-kata. Karena merasa ada orang lain yang menonton. Kesalahan Anda ini Anda masuk ke kamar mandi yang orang sedang mandi. Salah itu artistik. Saja berikut perjalanan kubur. Luka, ngucap dalam badan. Kau telah membawaku ke atas bukit, ke atas karang, ke atas gunung, ke bintang-bintang, lalat-lalat menggali perigi dalam dagingku untuk kuburmu, Alina. Untuk kuburmu, Alina, aku menggali-gali dalam diri, raja dalam darah, mengaliri sungai-sungai, mengibarkan bendera hitam, menyeka matahari, membujuk bulan, teguk tangismu, Alina. Sungai pergi ke laut, membawa kubur. Laut pergi ke awan, membawa kubur. Awan pergi ke hujan, membawa kubur. Hujan pergi ke akar, ke pohon, ke bunga-bunga. Teguk tangismu, Alina. Ini saja. Setelah saja ini, estetika tak terlalu saya pentingkan lagi. Yang saya cari adalah syahadah, pertemuan-pertemuan dengan yang rohani. Syahadah. Ini saja yang mencari, saya cari yang makrifat lah. Pencarian kesaksian makrifat. Puisi adalah upaya kita. Puisi itu sama dengan roh-roh kita dulu. Ketika sebelum dijadikan manusia seperti kita ini, para roh itu di alam roh ditanya sama Tuhan, alastu rabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Lantas para roh itu berjawab, qalu bala syahidna, sungguh engkau adalah Tuhan kami, kata para roh. Itulah kesaksian itulah. Kesaksian itulah sebenarnya pada puisi ada. Karena puisi adalah pekerjaan roh. Dengan pekerjaan roh itu mencari kesaksian. Jadi adalah jalan pulang. Setiap puisi yang ditulis adalah etapa-etapa untuk pulang. Sehingga pada akhirnya pada etapa itu kita akan menemukan cahaya-cahaya. Karena puisi adalah suatu bakat, suatu yang boleh kita sebutkan, katakanlah menurut saya ada semacam Nur Muhammad. Nur Muhammad itu di dalamnya terangkum dalam kepandaian kita, ke bakat yang dengan Tuhan, bisa menulis puisi. Dengan Nur Muhammad. Ilahi Nur Muhammad bisa menjadi kebaikan, menyadari kehendak Allah, menyadari kekuasaan Allah, menyadari pokoknya rasa zauq yang segala itu zauq manusia, zauq dari orang makrifat itu terasa dia tersimpan di dalam Nur Muhammad. Saya akan baca saja ini bahwa bagaimana membesar seorang penyair, dia tak akan bisa menyayangi Tuhan. Dalam sajak saya ini ada kata, walau huruf habis sudah, bukan orang itu salah. Itu yang saya katakan.
Kalau dulu pernah aku minta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Ada orang, aduh, tak di hati saya. Tidak, bukan itu maksudnya. Kalau sekarang tak artinya nafs, diri di sini adalah nafs, syahwat. Mencari Tuhan di dalam syahwat. Puisi itu adalah syahwat juga kalau kita hidup. Jadi mencari Tuhan dalam puisi itu, dalam syahwat tentu kesatuan yang itu suatu hal yang kurang tepat. Makanya bilang saya bilang dulu pernah aku minta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Nah, itulah Anda tahu bagaimana bobot desanya ini. Ya di kamar mandi kan kita bercanda kan. Itulah proses sedih. Walau penyanyi besar takkan sampai sebatas Allah. Dulu pernah aku minta Tuhan dalam diri, sekarang tak. Kalau mati, mungkin matiku bagai batu tamat, bagai pasir tamat, jiwa membumbung dalam baris-baris saja. 7 puncak membilang-bilang, nyeri hari mengucap-ngucap. Di butir pasir kutulis rindu, rindu. Walau huruf habislah sudah, alif bataku belum sebatas Allah. Ini ketika saya buat di Medellin misalnya, yaitu setengah jam naik pesawat dari Bogota ibu kota Kolombia, Amerika Selatan. Nah, di situ orang negeri narkoba, orang main di mana di ruangan fisik ini orang bisa ganja tenang. Nah, saya baca saja di sana ada acara terus orang baca saja. Saya kebetulan bilang dan saya bikin saja ini. Jadi judulnya ini bakal saya bikin dari nuansa ambiente Espanyol, asli dari Amerika Latin, dan makanya judulnya pun dalam bahasa Espanyol, La Noche de las Palabras, malam kata-kata, El Diario de Medellín, buku harian dari Medellin itu. Porque tú eres solo para mí. Y una mirada y a caí enamorado por primeras vez. Oh, cuando está en silencio en esta habitación, desde que te fuiste de mi vida, pero sigo esperando un día volverás que me traiga un amor que se robó, porque tú eres solo para mí. Una mirada y ya caí enamorado por primera vez. Cinta kepada yang pertama, cuma enamorado por prima pertama vez kali. Makanya belajar juga bahasa asing. Ya, Pak. Di kafe jalanan 97 Medellin, Kolombia, kami mengepung bulan, dan mereka yang mendengarkan mencoba menaklukkan bulan dengan cara mereka berkomplot dengan anggur dan cerveza lebih. Bersekongkol dengan gadis-gadis memancing bulan dengan keluasan dada. Musim panas menjulang di Medellin, menampilkan sutra di keharibaan malam cuaca. Ratusan para lilin menyandar di pundak malam, mengucap, menyebut-nyebut cahaya sambil mencoba
memahami takbir di wajah-wajah usia. Kami, para penyair, meneruskan zikir kami. Palabras, 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 kata, 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 kata. Semakin kental mengucap, cahaya pun memadat sampai kami bisa buat sesuka kami atas padan cahaya. Lantas bulan kesurupan, kesadaran kami meninggi, bulan turun pada kami dan kami mengatasi bulan. Sampailah kami pada kerajaan kata-kata. Jika kami membilang ayah, ia juga ayah kata-kata. Jika kami menyebut hari, juga harinya kata-kata. Jika kami mengucap diri, pastilah juga diri kata-kata. Di kafe, jalanan, Medellin, purnama jatuh. Kata-kata menjadi kami, dan kami menjadi kata-kata. Ini saja tsunami yang direspon dengan suami waktu kami di Aceh itu. Tapi dalam saja ini tidak ada kata tsunami. Tapi maksud bisa-bisa ke sana ini faednya. Ambillah hikmah dari pasang gelombang, carilah diri dalam laut lapang, rendamkan niatmu di kedalaman hakikat, bangkitkan jiwa dengan bara harkat, beningkan mata lewat cermin azali, dan tajamkan telinga asah fatihah, mantapkan langkah di kaki mufakat, luaskan dada seluas jagat. Luaskan dada seluas jagat, tutupi kepala dengan tudung akal, terangi hatimu dalam cahaya kekal. Siapkan diri bagi jodoh arti, agar hidup bisa meninggi. Lahirkan buah bagi bangsa ini, agar sedih tak jadi menjadi. Paham ya? Diam semua. Air mata ini, mata air hari. Air mata ini, mutu menikam hati. Air mata ini, puncak sedih tak sudah-sudah. Air mata ini, inti darah berubah. Air mata ini, buah segala bah. Air mata ini, buah hati tumpah. Air mata ini, guratan sejarah. Air mata ini, luap doa, duafa. Air mata ini, mata-mata nurani. Air mata ini, tanah air kami. Ini saya sering bilang bahwa Sumpah Pemuda itu puisi, karena syarat-syarat puisi ini saya mesti ulang lagi karena ini penting. Sebab selalu bangsa ini suka menganggap seni itu cuma main-mainan, cuma hiburan, gak bercantik-cantik dengan kata-kata. Kayak ukir-ukiran di kursi Jepara itu ukirannya banyak. Yang penting kan fungsinya sebagai kursi, bukan ukirannya. Jadi begitulah mereka melihat puisi itu tak penting, hanya dekorasi kehidupan belakang. Padahal puisi itu adalah inspirasi. Sumpah Pemuda ada puisi kan imajinasi, fiksi, imajinasi. Kami bangsa Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia waktu itu? Yang ada adalah lingua franca, bahasa Melayu. Kemudian kami pemuda-pemudi Indonesia. Mana ada pemuda-pemudi Indonesia pada itu? De facto tak ada.
Ada dalam fiksi itu bahasa saya, fiksi. Artinya hanya dalam fiksi aja, dalam imajinasi. Baru ada yang sebenarnya dalam faktornya dan faktanya hanya orang yang Ambon, yang Java, yang Sunda, yang Celebes, yang Minangkabau dan sebagainya. Itu yang faktanya. Orang Indonesia belum ada itu. Karena Indonesia pun belum ada. Yang ada di dalam Sindi, Hindia Belanda. Semuanya imajinasi. Tapi imajinasi itu kental, kuat, condense dan padat sekali, condense sekali. Nah itulah bersifat puisi. Dan itu puisi itu begitu menjangkau, begitu memukau para pemuda yang membuat saja itu, membuat pemuda yang jadi ketularan, terpukau dan rela mengambil berbakti. Thank you. Rela berkorban itu dengan jiwa, raga, keringat dan sebagainya masuk penjara hanya untuk puisi, untuk merealisasi puisi ini. Itulah hebatnya puisi yang negara yang terbuat dari puisi ini kita. Ini harus dipegang, ajarkan ini kepada anak-anak sekolah yang menghargai puisi. Ini sebenarnya inspirasi puisi, dan itulah yang saya bikin saja. Wahai pemuda, mana telurmu? Itu juga saya beri pemuda. Naik sikit. Gak mau dia. Saya harus sopan bukan saya. Wahai pemuda, mana telurmu? Apa guna merdeka kalau tak bertelur? Apa guna bebas kalau tak menetas? Wahai bangsaku, wahai pemuda, mana telurmu? Kepompong menetaskan kupu-kupu, kuntum jadi bunga, putik jadi buah. Buah menyimpan biji, menyimpan mimpi, menyimpan pohon dan bunga-bunga. Uap terbang menetaskan awan, mimpi jadi, sungai pun jadi, menetas jadi hakikat lautan. Jadilah bersama setelah kupikir-pikir, manusia ternyata burung yang berpikir. Setelah ku renung-renung, manusia adalah burung yang merenung. Setelah bertafakur, taulah aku, manusia harus bertelur. Dari burung keluar telur, lantas telur menjadi burung. Ayah menciptakan anak, anak melahirkan ayah. Ayo Garuda, ayo para pemuda, menetaslah, lahirkan lagi bapak bagi bangsa ini. Seperti dulu para pemuda bertelur emas menetaskan kalian dalam sumpah mereka. Apalagi yang dinyanyikannya sangat smart, Frank Sinatra. Apa ya? Minum Pak. Oh iya. Wah, iya betul. Let me to you, and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter's and Mars. Another
darling, kiss me. In other words, I love you. Tak masuk dia. Apa yang kualat dia? Hiduplah bangsaku, hiduplah rakyatku, hiduplah la 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 la. Tanah, air, mata, semangat. Padahal saya ngomong sopan ini kelakuan berubah, ternyata masih muda. Tanah, air mata, tanah tumpah, dukaku, mata air mata kami, air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembos subur tanahmu kami simpan peri kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa. Kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah kalian akan pijak air mata kami. Kemanapun terbang kalian akan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Ayo menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat besok terus. Masih semangat nih. Wah, daripada rasa Pak. Hebat. Dari Badan Bahasa Pak, nanti kita ketemu tanggal 11. Oh iya. Tolong ya. Wes. Udah gitu. Bang lagi.
Sultan Jikal Sumbahri alaihi salam. Di jalan kebudayaan sekaligus di jalan kenabian. Kadang kafir moderat. Dia nggak kafir lagi. Udah manggil Allah dia. Rektor dah kalau sekarang. Kalau gua bilang aja Bang. Nanti kalau gua dengar kan abang ini orang Riau nih. Orang Riau nggak berbuat Jakarta itu dia. Tidak berteman sama orang-orang Jakarta. Ya ini pertemuan dengan Sultan Jikal Sumbahri alaihi salam. Gua sampai bilang ke abang. Asal lu tahu aja nih kalau untuk memperjuangkan lu. Kalau jangan sampai bilang bukan jadi prinsipnya, jangan sampai tidak ada aktivitas gara-gara nggak ada duit sama sekali. Ada tidak memberi kepuasan dia mungkin, tapi ada tuh bagiannya bikin aja seadanya, beri pengertian pada publik itu. Tapi cuma ada dua orang aja juga punya saja pakai. Ini adalah bagian dari kawasan bersama Apakah kau nanti pertama politik atau kooptasi? Jadi begundal politik. Justru sekarang saya banyak mempengaruhi teman-teman itu kan. Saya kenceng banget kalau ngomong di pleno itu. Pleno tuh oke, tapi nyata. Iya, kan yang namanya komunitas Pak. Kau bisa mengunggulkan siapa? Jadilah favorit kau punya air mana yang muda. Tapi kau buangkan anak muda itu atau muda di sini kan masih muda umur ya. Muda apa namanya? Bicara strategi kebudayaan. Sesungguhnya Republik Indonesia didirikan berdasarkan kebudayaan. Pancasila adalah saripati kebudayaan. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.